Swastiastu, para pencinta seni dimanapun berada. Kali ini berjumpa kembali dengan Tiang Adi dalam materi yang baru. Tiang kembali akan memberikan materi tentang kekupaan suling, ya. Karena banyaknya kemarin permintaan dari para pecinta seni dan pegiat seni bahwa saya harus hendaknya memberikan materi dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Namun di sisi lain saya masih tetap mencintai tradisi Bali. Oleh karena itu sebelumnya saya menggunakan bahasa Bali. Namun untuk melengkapi semua itu saya mencoba memberikan dengan bahasa Indonesia, namun saya harapkan tidak mengurangi khasanah daripada budaya Bali, terutama bahasa Bali. Ya, ini saya buat dengan menggunakan bahasa Indonesia semata-mata hanya untuk pelestarian seni dan budaya Bali di luar provinsi Bali. Begitu ya. Baik, kali ini secara singkat dan padat, namun semoga dapat menjelaskan tentang materi kekupaan suling. Kembali saya akan memberikan yang materi sebelumnya telah saya berikan tentang kupaan suling atau tekep suling berupa tekep neng atau kupa neng, ya. Semoga apa yang saya berikan kemarin bisa memberikan tambahan pengetahuan di bidang suling, di bidang teori teknik bermain suling. Kali ini saya akan tetap berada pada materi suling, yakni dengan memberikan teori yang lain berupa tekep atau kupaan nong. Yang kemarin neng, sekarang saya akan mencoba memberikan nong. Sama. Dalam memainkannya, kalau saya misalkan kekupaan suling itu seperti halnya akor atau chord pada permainan piano. Ya, ini sebuah ketentuan. Kalau dalam istilah bahasa Bali, kekupaan itu hampir menyerupai dengan patutan atau patet, gitu ya. Dan fungsinya ini untuk tinggi rendah suara instrumen yang diikuti oleh suling itu, seperti itu ya. Nah, kembali kepada kupaan atau tekep. Saya sudah megang sebuah suling. Di manakah tekepnya itu? Tekapan suling, baterai saya sudah lau nih. Saya cepat saja ya. Tekep kemarin sudah diberikan neng seperti ini. Nah, itu berarti ketika sulingnya seluruhnya ditutupi lubangnya akan bersuara seperti neng. Itu dalam tatanan kupaan neng, suaranya harus neng jika ditutup semua. Nah, bagaimana kalau nong? Sama. Kalau nong, kupaannya juga harus tekapannya juga jika ditutup semua harus suaranya nong. Meskipun sebelumnya neng. Nah, namun kunci atau akordnya berbeda. Bagaimana agar bisa menjadi nong? Nah, ini. Satu aja dibuka. Nah. Nah, itu seperti itu. Kalau dinaikkan ke suara tinggi, nah itu sudah tidak neng lagi, sudah nong bunyinya, gitu ya. Itu yang disebut dengan tekep nong. Itu di nong. Dan saya juga akan mencontohkan di penggunaan tekep ini dalam suling kecil atau suling cinik dalam bahasa Bali ya. Seperti menggunakan suling seni. Ya, ini suling kecil yang digunakan. Sama juga tekniknya antara kupak nong dan kupak neng, sama juga ya. Seperti ini. Kalau nongnya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ini. Nah, itu suara nongnya. Kemudian kalau dibandingkan dengan suara nengnya, seperti ini jadinya dia. Nah,
perbedaannya ditutup ini di awalnya. Yang jelas apabila ditutup semuanya suaranya sudah menghasilkan suara yang berbeda, nong atau neng, sesuai dengan teknik ya. Nah, kalau saya contohkan dengan lagu-lagunya, misalnya saya akan pakai lagu atau gending pengadaan saat Panyembrahmo ya, yang simpel-simpel saja ya. Saya gunakan yang pertama tekap atau kupat neng, yang kedua saya gunakan tekap atau kupat nong. Silahkan nanti dibedakan apakah perbedaannya. Ini saya pakai dulu tekap atau kupat neng. Ini ya, berarti nadanya neng. Itu kalau menggunakan tekap atau kupat neng. Kalau menggunakan tekap atau kupat nong, perhatikan ini ya. Itu bisa ketemu perbedaannya ya. Perbedaannya adalah ketika menggunakan tekap neng, maka suaranya akan satu lubang atau satu kali satu tingkat lebih rendah. Nah, ketika menggunakan tekap atau kupat nong, maka suaranya akan satu tingkat lebih tinggi. Itu saja. Nada semakin ke bawah, kupaan semakin tinggi. Nada semakin ke atas, kupaan semakin rendah. Seperti ya. Baik, karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf sekali. Semoga di lain kesempatan bisa memberikan materi yang lebih melekat di hati para penggemar kebudayaan seni Bali pada khususnya. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan materi dan topik yang lain. Baik, atur sukses semua.